warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Baik, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari yang cerah ini kita akan mengadakan acara bincang santai mengenai Maulid Nabi dengan tema Maulid Nabi bersama santri milenial. Nah, sebelum kita mulai acara bincang santai kita kali ini, alangkah lebih baiknya kami sebagai host memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ana Tri Hidayat. Ana Isna Bariza. Nah, pada bincang santai kali ini kita akan mendatangkan narasumber yakni Al-Ustadz Al-Mukarram Ahmad Budi Ahda LC, yang mana beliau ini adalah seorang kepala MA Internasional Mumtazah. Nah, ngomong-ngomong tentang Mumtazah nih, Pondok Pesantren Mumtazah bukan hanya sekedar mediator Turki maupun Mesir, Sudan dan lain-lain, tetapi pada tahun ini MA maupun MTS Internasional Mumtazah telah diresmikan oleh Wakil Menteri Agama pada tanggal 21 September 2021. Untuk pembelajarannya sendiri, MA Internasional Mumtazah telah dimulai pada Juli yang lalu. Akan tetapi untuk MTS Internasional Mumtazah, tahun pembelajarannya akan dimulai pada tahun yang akan datang, yaitu 2022-2023. Wah, berarti perkembangan Mumtazah Center ini sangat pesat ya, yang mana Mumtazah Center ini telah berdiri selama 14 tahun. Oke, kita kembali ke acara bincang santai kita, yakni bincang santai bertemakan Maulid Nabi bersama santri milenial dengan narasumber Al-Ustadz Ahmad Budi Ahda LC. Kepada Al-Ustadz dipersilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sabahal khair. Subhanallah, alhamdulillah kita semua sehat pada pagi hari ini. Nah, jadi pada bulan ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal nih Ustaz. Ya, betul. Yang mana bulan ini ditunggu-tunggu oleh umatnya Nabi Muhammad SAW, yang mana pada bulan ini dilahirkannya seorang manusia yang mulia, seorang yang memiliki akhlakul karimah yang sangat baik, yakni ia sebagai penuntut seluruh umat Muslim di seluruh penjuru dunia, yakni Nabi Muhammad SAW. Nah, kan sekarang kita bertemakan Maulid Nabi ya Ustaz. Iya, betul. Nah, karena tema kita yaitu Maulid Nabi bersama santri milenial, menurut Anda sendiri, apakah Maulid Nabi? Jadi gini, sebelumnya perlu saya jelaskan terkait dengan generasi-generasi. Kita kan sering mendengar generasi milenial, kemudian selain generasi milenial, kita sering mendengar generasi Z, generasi Y, generasi X, dan ada generasi baby boomer. Terkait dengan tema ini, yaitu untuk Maulid Nabi bersama santri milenial, itu sepertinya ada sesuatu yang kurang tepat, karena santri milenial itu yang di sini anggap antum ini siapa? Seusia antum ya? Seusia antum ini santri generasi Z. Generasi Z. Generasi Z kalau di dalam Jawa Pos itu disebut sebagai ZZ. Jadi yaitu milenial, kemudian generasi Z, dan itu Jawa Pos menyebutnya sebagai ZZ. Jadi adalah anak-anak generasi Z. Sebelumnya kita ini dulu perkenalan dulu. Sebelumnya kita kenal baby boomer. Generasi pertama yang dikenal dalam istilah internet yang sering kita dengar itu baby boomer. Baby boomer itu generasi yang lahir setelah Perang Dunia Kedua. Jadi setelah Perang Dunia Kedua usai tahun 45 itu sampai tahun 64 itu angka kelahiran itu tinggi sekali di Amerika. Sampai anak yang lahir tahun 46 sampai 64 itu mencapai 40% dari populasi Amerika saat itu. Sehingga disebut sebagai ledakan populasi. Itu disebut sebagai baby boomer, yaitu orang-orang yang lahir tahun 46 sampai tahun 64. Nah, setelah baby boomer antara tahun 65 sampai tahun 80 itu lahir generasi X. Generasi X. Generasi X itu generasi ayah saya. Generasi ayah saya yang lahir tahun 65 sampai tahun 80.
Generasi X ini disebut sebagai baby boomers, dalam artian setelah baby boomer melambung, baby boomers meledak, dalam artian apa? Pecah. Angka kelahiran turun drastis. Nah, setelah generasi baby boomers ini tahun 65 tahun sampai tahun 80, nah inilah generasi milenial. Tahun 80 sampai tahun 95. Jadi anak-anak yang lahir tahun 80 sampai tahun 95 itu disebut sebagai generasi milenial atau generasi Y, yaitu saya. Nah, jadi kalau yang saya itu generasi milenial karena tahun 80-an. Apa sih generasi milenial itu? Generasi yang dimana tahun 2000-an itu dia sudah menjadi seseorang yang mumayyiz. Dia sudah tamyiz, seorang anak dan bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu generasi milenial. Intinya tahun 2000-an itu dia sudah menjadi anak-anak yang bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, tahun 2000-an saya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, maka disebut sebagai generasi milenial. Adapun antum, generasi antum saat ini, yaitu yang saya sekarang masih menjadi santri ini, itu bukan generasi milenial, tapi generasi Z. Nah, jadi kayaknya temanya kita kita ini kan sedikit lah. Menurut santri generasi Z atau ZZ, gitu ya. Ya silakan, ada pertanyaan yang lain. Berarti selama ini kita sering salah dalam mengartikan. Ya bisa dikatakan seperti itu, karena kan dalam benak kita milenial itu anak muda, milenial itu anak muda, santri muda. Ternyata tidak gitu juga. Milenial itu generasi saya, generasi antum generasi Z sekarang. Gitu ya. Ini ya sekalian kan, saya yakin di antara pemirsa juga masih ada yang bingung. Dalam video kali ini mungkin kita sekalian bisa meluruskan. Ya, ada pertanyaan yang lain silakan. Gimana? Untuk menurut antum sendiri, Ya. menurut antum apa itu yang dimaksud maulid Nabi secara hakiki? Maulid Nabi itu kalau kita lihat secara bahasa Arab ya, sama Mbak Pisti. Itu kan isim zaman. Isim zaman. Maulidun. Artinya apa? Waktu kelahiran. Maulidun itu isim zaman. Jadi maulidun itu adalah kelahiran Nabi, momen di mana saat Nabi Muhammad lahir ke dunia. Itu secara secara bahasa maulid. Nah, ada pun gini sekarang, ada berbagai macam perbedaan pendapat. Sebenarnya Nabi Muhammad itu lahir tahun berapa sih? Gitu kan? Lahirnya di bulan apa sih? Yang kita ketahui kan tanggal 12 Rabiul Awal, tapi sebenarnya terjadi ikhtilaf. Ada yang bilang tanggal 12, ada tanggal yang lain, tetapi yang kita kenal adalah kita ikuti yang tanggal 12 Rabiul Awal. Sekarang ada pertanyaan nih, tadi saya tanya nih. Ada pertanyaan nih. Loh, 12 Rabiul Awal, berarti kan kalendernya kan Hijriah. Ya, kalender Hijriah. Nah, sementara itu kalender Hijriah itu kan baru disusun saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, betul nggak? Saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu kan baru disusun kalender Hijriah ini. Lah kok sebelumnya sudah ketahuan tanggal 12 Rabiul Awal ini gimana sudah patokannya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Iya tahu. Itu kan sebenarnya kan juga menarik juga kita bahas itu. Kok bisa gitu loh? Kalau Nabi Muhammad saja kalender Hijriah itu dimulai tahun apa? Saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah itu baru tahun 1 Hijriah dan baru disusun bulan-bulannya. Lah kok ini kok sudah tahu sejak dulu itu gimana? Jadi gini ceritanya. Zaman dulu itu terkenal dua kalender yang sangat terkenal. Kalender bulan sama kalender matahari. Jadi kalender bulan sama kalender matahari ini sudah sudah dikenal oleh seluruh umat dunia pada waktu itu. Ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad lahir itu sudah ada kalender bulan dan kalender matahari. Kalau kalender matahari dipakai oleh orang Romawi yang sekarang Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni itu pakai kalender matahari. Sebelum Januari, Februari itu sebelumnya sudah ada kalender dari zaman-zaman dahulu itu. Makanya kalender Romawi kan ada dua nama kaisar Romawi yang dimasukkan ke situ, yaitu Julius Kaisar sama Agustinus. Juli sama Agustus itu nama kaisar Romawi karena itu adalah kalender Romawi. Nah, karena mengenal antara kalender bulan dan kalender matahari ketika zaman dulu itu orang sudah ngitung, oh ini lahir tahun sekian. Tapi yang untuk kalender bulan itu enggak menentukan tahun 1, tahun 2, tahun 3 enggak. Mereka hanya mencatat kejadian-kejadian penting di tahun tersebut. Contohnya misalkan Nabi Muhammad lahir pada tahun gajah. Nah, itu kan. Kita nggak tahu tahunnya tahun berapa, tapi tahun gajah. Karena pada zaman dahulu itu
orang-orang menandai tahun bukan tahun 1, 2, 3, tapi berdasarkan kejadian-kejadian penting pada tahun tersebut. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tanggal 12 Rabiul Awal ya, karena memang sudah ada kalender bulan jauh sebelum Nabi Muhammad lahir. Nah, seperti itu. Wah, jadi kita dapat pengetahuan baru Iya. bahwa kalender matahari dan bulan yang sekarang itu dipakai seperti Masehi dan Hijriah itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Betul. Sebelum Nabi Muhammad hijrah. Iya, bahkan sebelum orang Romawi tahun 1 Masehi itu kalender matahari sudah ada. Kalender matahari sudah ada. Baru kemudian umat Romawi pakai kalender itu gitu. Kemudian orang Islam bilang gini loh, kalau Romawi yang di mana itu adalah Nasrani pakai kalender matahari dan kita pakai kalender bulan. Dimulai tahun berapa tahunnya? Dimulai tahun Nabi Muhammad lahir saja. Jangan nanti menyerupai orang Nasrani, karena Nasrani tahun 1 dilahir saat Yesus lahir gitu kan. Terus saat Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Karena disusun kalender hijrah. Seperti itu. Jadi kalender bulan sudah ada sejak dulu. Kalender matahari juga seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan yang lain silakan. Lalu kembali ke tema kita. Iya. Maulid Nabi bersama santri generasi Z. Generasi Z, ya, Z. Ya. Sudah seberapa kenalkah generasi Z saat ini terhadap nabinya itu Nabi Muhammad SAW? Sudah seberapa kenalkan? Iya. Tergantung anak tersebut pendidikannya apa. Dia itu masuk pesantren apa tidak? Kalau nggak gitu dia mendapatkan pendidikan dari rumah dan orang tuanya seperti apa? Apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi saya yakin kalau untuk kalau untuk SD, SMP dan SMA itu memang ada pelajaran agama. Dan ya saya yakin pasti sirah atau sejarah Nabi Muhammad juga diajarkan di situ. Jadi saya yakin mereka meskipun tidak pesantren, saya yakin sudah tahu. Tetapi berdasarkan kecintaannya seperti apa itu kan butuh syiar. Butuh syiar, butuh momen yang dimana kita mengharumkan dan meneladani kisah Nabi Muhammad SAW ini, yaitu momen yang tepat untuk mengembangkan cinta terhadap Nabi ya, momen-momen seperti ini. Yaitu adalah momen saat Maulid Nabi. Nah, gitu. Tapi kan yang gini kan, kadang-kadang kita gini. Ada saudara-saudara kita yang mungkin tidak sepaham dengan kita, yaitu menganggap bahwasanya Maulid Nabi Muhammad itu adalah bid'ah, haram. Kalau antum tanya saya, gimana Ustaz tanggapan antum Ustaz terhadap yang mengatakan Maulid Nabi Muhammad itu bid'ah atau haram? Jawaban saya simpel. Mereka yang mengatakan bid'ah dan mereka yang memperingati Maulid Nabi sama-sama mencintai Nabi Muhammad SAW. Cuma cara mencintainya Nabinya itu beda. Kalau saudara-saudara kita cara mencintai Nabi dengan tidak mengadakan Maulid Nabi, dan ini adalah bukti saya cinta kepada Nabi karena menurut keyakinan saudara kita ulang tahun itu tidak boleh. Sementara ini kan ulang tahun. Nah, menurut keyakinan saudara kita yang seperti itu tidak boleh. Maka saya yakin saudara kita meskipun tidak memperingati saum Maulid Nabi dan mengatakan Maulid Nabi bid'ah, mereka juga cinta Nabi. Nah, gitu loh. Sementara kita yang menganggap Maulid Nabi bukan bid'ah, ya ini adalah ekspresi kita, sarana kita dalam mewujudkan ekspresi kita terhadap cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sebenarnya sama-sama saja. Dua ekspresi berbeda untuk dua tindakan berbeda untuk menggambarkan satu ekspresi yang sama. Dua tindakan berbeda untuk menggambarkan satu ekspresi yang sama. Ekspresi yang sama itu apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Cuma tindakannya berbeda. Yang satu dengan tidak memperingati Maulid Nabi, yang kita dengan memperingati Maulid Nabi. Terus yang benar yang mana? Ya tergantung jalan masing-masing. Tapi kalau jalan kita adalah dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Tapi dengan seperti itu kita tidak menyalahkan saudara kita. Kalau nggak memperingati Maulid Nabi ya tidak apa-apa, silakan gitu kan. Itu adalah jalan yang ditempuh oleh saudara kita dalam mengekspresikan cinta terhadap Nabi. Seperti itu. Ini tidak apa-apa, saudara kita ya gitu tidak apa-apa. Cuma kadang masalahnya saudara kita yang mempermasalahkan kita. Kadang-kadang gitu kan. Tapi ya tidak apa-apa juga, gimana lagi. Ya, gitu ya. Karena kan gini loh. Sesuatu itu istimewa kalau kita peringati gitu. Misalkan gini, Hari Ibu, kenapa kok istimewa? Karena ada peringatan Hari Ibu itu gitu. Tiap hari saya sayang ibu. Iya, saya paham bahwa tiap hari kita sayang ibu. Nah, dengan adanya tanggal Hari Ibu, tanggal 2 Desember itu misalkan, itu merupakan bukti bahwasanya ibu itu betul-betul sosok yang sangat mulia dan diagungkan dengan adanya tanggal sendiri untuk memperingati Hari Ibu itu.
Begitu pula kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita cinta tanah air. Ya, pasti kita cinta tanah air, cinta negara kita Republik Indonesia. Tapi tetap diperingati hari kemerdekaan Indonesia 17 Agustus. Supaya apa? Karena ini adalah momen istimewa. Dengan sesuatu itu diperingati, maka itu disebut sebagai istimewa. Keistimewaannya bertambah karena dengan diperingati. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Silakan. Artinya kan kita kan memperingati hari Maulid Nabi. Nah, apakah dari kita memperingati hari Maulid Nabi ini menumbuhkan rasa kecintaan atau keagungkan kita kepada Nabi? Oh, pasti. pasti. Misalkan memperingati hari apa gitu, otomatis kan sesuatu tersebut menjadi istimewa. Saat kita memperingati sesuatu, berarti sesuatu tersebut istimewa di dalam hati kita. Saat sesuatu tersebut istimewa di dalam hati kita, maka otomatis itu menumbuhkan cinta yang yang agung dan membangkitkan cinta, semangat, cinta terhadap Nabi, takzim dan sebagainya. Ya itu ya. Ada lagi Mas Ri? Lalu bagaimana langkah antum sebagai seorang dai atau pendakwah untuk menimbulkan atau meningkatkan rasa cinta dan takzim kepada Nabi Muhammad tersebut kepada generasi-generasi Z yang mana pada saat ini banyak terpengaruh oleh teknologi atau perkembangan zaman? Ya salah satunya dengan cara seperti ini. Nah ini ya media kita untuk mengenalkan Maulid Nabi. Tadi kita belajar beberapa generasi. Tadi kita juga belajar bahwasanya ini untuk menunjukkan cinta Nabi. Dengan seperti ini kita ingat Nabi dan sebagainya. Salah satu caranya ya ini, karena generasi Z saat ini tidak bisa lepas dari teknologi. Teknologi itu adalah nyawa. Sebenarnya bukan hanya generasi Z, itu generasi semuanya. Bahkan kalau misalkan internet di dunia itu mati, itu kiamat. Iya loh, kiamat. Karena ada jutaan orang yang menggantungkan hidupnya dari internet. Mau dari YouTuber, online shop dan sebagainya, GrabFood dan sebagainya, Gojek, semuanya menggantungkan dari internet. Jadi ya ini adalah sarana kita untuk media dalam YouTube. Nanti kan bisa di YouTube untuk mengenalkan kepada santri generasi Z tentang Nabi Muhammad SAW dan memperingatinya bukanlah sebuah dosa. Karena gini loh, kadang-kadang itu gini, tidak boleh memperingati Maulid Nabi. Sebenarnya memperingati itu definisinya apa sih gitu kan? Memperingati itu definisinya apa? Harus gimana gitu? Kalau antum buka buku-buku fikih, definisi itu selalu dibagi menjadi dua, definisi menurut bahasa dan menurut istilah. Nah, menurut bahasa memperingati itu kan ingat, asalkan kita ingat itu memperingati gitu kan ya. Nah, untuk istilah itu bagaimana? Nah, istilahnya ini loh yang belum terdefinisikan sampai sekarang. Apakah hanya gara-gara kita ingat Nabi kemudian haram itu memperingati Nabi gitu kan? Dan sebagainya belum terdefinisikan sampai sekarang. Jadi sebenarnya memperingati Maulid Nabi yang tidak benar itu yang bagaimana ini belum terdefinisikan. Di samping itu kalau secara bahasa, secara waktu, ibadah itu dibagi menjadi dua. Secara waktu ya, ibadah yang terikat waktu dan ibadah yang tidak terikat waktu. Ibadah yang terikat waktu itu contohnya adalah sholat maghrib, ya harus dilaksanakan di waktu maghrib. Puasa Ramadan ya harus dilaksanakan di bulan Ramadan. Haji harus dilaksanakan di bulan Dzulhijjah, itu terikat waktu. Tapi kalau sholawat kepada Nabi, bersedekah, membaca Al-Fatihah, membaca syair yang itu merupakan cinta kepada Nabi, itu kan ibadah yang tidak terikat waktu, boleh dilaksanakan kapan saja, termasuk di hari kelahiran Nabi. Sebenarnya gitu sebenarnya. Ya ada lagi Mas Ray? Oke, oke pemirsa, sekian bincang santai kita. Terima kasih atas sama-sama Mas Ray, sama Mbak Kristi, terima kasih sama-sama. Semoga dari bincang santai kita kali ini dapat banyak informasi. Yang pertama itu penjelasan mengenai generasi dari baby boomer, generasi X, generasi Y, dan generasi Z. Lalu juga bahwa perbedaan atau istilah antara Maulid Nabi ini ada dua ya Ustaz ya. Yang memperingati sama enggak memperingati. Ya. Tapi dua-duanya sama-sama cinta Nabi. Ya. Yang mana mereka satu jalan, yaitu tetap mencintai Nabi Muhammad SAW. Tetapi hanya cara saja yang berbeda mengekspresikan. Beda cara, cuma satu ekspresi. Ekspresinya cinta Nabi tapi caranya beda. Oke, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian saja bincang santai kita pada kali ini. Semoga kita dapat bertemu di bincang santai selanjutnya dalam memperingati hari-hari besar Islam selanjutnya saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.